Salam salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama Aleph Tau. Saya akan membahas tentang Allah Tritunggal Markus dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pendahuluan dengan sekapur sirih ya. Bagi teman-teman Kristen yang mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Agar sekapur sirih ini bisa menyadarkan setiap orang ingin belajar mengenal Allah lebih dalam. Terutama hamba-hamba Tuhan. Kebanyakan pemberita Injil tidak belajar memahami firman Tuhan mengenai hal-hal bersifat pengajaran atau doktrin di dalam keseluruhan Alkitab. Salah satu doktrin yang paling esensial adalah Allah Tritunggal dan tema-tema penting lainnya. Dan rata-rata mereka tidak suka berkhotbah atau berceramah dengan pengajaran atau doktrin, tetapi lebih suka berbicara atau berkhotbah dengan bahasa moral, ya, bahasa kebudayaan, sopan santun, bahasa motivator. Ya. Itulah yang paling digemari karena tidak perlu belajar, ya, tidak perlu repot-repot belajar. Hanya ya mutar-mutar lidah saja, membuat para pendengar senang karena sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu kehidupan jasmani jemaat. Nah, bahasa-bahasa di atas ini membuat jemaat terbuai, merasa aman, dan sama seperti katak yang berada dalam tempurung. Mau lompat keluar tidak bisa. Hamba Tuhan semacam ini adalah hamba Tuhan yang malas belajar. Keinginannya hanya mengumpulkan pundi-pundi untuk mencapai tujuan popularitasnya. Sehingga ia lebih memilih bahasa sosial humanistik, itu bahasa moralitas, kebudayaan, sopan santun, motivator, disisipi dengan nama Tuhan dan Roh Kudus untuk memperdaya jemaat dengan pernyataan yang hebat. Bahwa bicaranya mengalir dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sebetulnya mereka sedang berbohong tentang Tuhan. Dan meninabobokan umat. Nah, pendeta-pendeta seperti ini, ketika mendengar khotbah dengan pengajaran atau doktrin secara biblikal, maka mereka tidak suka dan takut. Mengapa demikian? Karena mereka takut ketahuan kebodohan dan penyesatan. Sehingga mereka tidak akan memberi kesempatan kepada pengkhotbah yang berbicara tentang pengajaran. Karena takut jemaat menilai mereka sesat. Mereka bukan memimpin jemaat ke air yang tenang dan jernih, tetapi ke air yang kotor dan berputar deras. Mereka bukan memimpin jemaat ke padang rumput yang hijau, melainkan ke sampah yang bau busuk. Hamba Tuhan seperti ini segera bertobat, karena engkau sedang memberitakan Injil palsu. Berita Injil yang sejati adalah mengenai kehendak Allah yang mulia, bukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan memberitakan keselamatan, pengetahuan dan hikmat Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, bukan dengan perkataan, tapi dengan kuasa, supaya jemaat berdiri di atas dasar yang benar. Maka dampak dari semua ini, manusia tidak pernah lapar dan haus secara rohani. Oleh karena itu, sekapur sirih ini semoga menyadarkan hamba-hamba Tuhan untuk bersemangat belajar mengenal Tuhan melalui firman. Ingat bahwa apa yang saudara bicarakan, ya, itu bukan firman. Kebanyakan orang bicara firman, mereka tidak baca firman, tapi mereka bicara saja. Firman yang sesungguhnya adalah membacakan firman itu, setelah itu menafsirkan, membukakan rahasia dari
firman itu ayat per ayat. Supaya jemaat itu dikuatkan imannya. Mulut saudara bukan firman. Mari kita belajar Allah Tritunggal dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sebagai dasar iman dan sumber keselamatan umat manusia. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haares. Ayat pertama ini saya beri judul Keesaan Allah Tritunggal yang majestik. Kejadian 1 ayat 1. Kalau melihat Kejadian 1 ayat 1, maka terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilihat dari perspektif Allah Tritunggal Maha Kudus agak bertentangan dengan ilmu tafsir. Sebab kata beresit dalam bahasa Ibrani dan Septuaginta, NRK, tanpa menggunakan artikel. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia adalah bahasa terjemahan, memakai artikel. Bahasa Inggris memakai artikel de, bahasa Indonesia pada. Maka frase pada atau the, kalau diterjemahkan pada kata beresit itu pada mulanya justru tidak memberi dukungan kepada kekekalan Allah Tritunggal. Jadi seharusnya beresit diterjemahkan awal mula atau kekekalan. Kedua arti inilah yang memberi dukungan kepada kekekalan Allah Tritunggal. Lihat Kejadian 1 ayat 1. Awal mula beresit adalah Elohim. Bandingkan awal mulanya beresit adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Kedua kitab ini menggambarkan tentang kekekalan Elohim dan firman. Jadi, jika diterjemahkan pada mulanya, maka mengaburkan atau menghilangkan nilai, makna, dan eksistensi kekekalan Elohim. Mengapa kabur atau hilang? Karena seolah-olah Elohim itu berada di dalam waktu atau ciptaan, padahal dia belum mencipta. Sehingga bisa saja orang menduga, jangan-jangan ini Elohim buatan manusia atau sekedar ide manusia. Untuk menghindari dugaan itu, maka kita harus memahaminya dengan tepat dan benar sesuai maksud arti kata tersebut. Kata beresit dan kata bara, kedua kata ini sebagai kata kunci mengenal Allah Tritunggal. Jadi seseorang bisa mengenal Allah itu Tritunggal jikalau Allah itu beresit dan bara. Dengan demikian, tanpa kedua kata ini, maka tidak seorang pun mengenalnya. Kata beresit menggambarkan Allah yang kekal melampaui waktu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Melalui kata beresit, kita mengenal Elohim sebagai majestik. Dan kata bara menggambarkan Allah yang mencipta dan memasuki waktu. Dan bisa hidup di dalam waktu, berteofani. Dari kata bara inilah kita mengenal Elohim. Ketika Allah yang jauh melampaui segala sesuatu, maka ia tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sehingga manusia juga tidak bisa mengenal Allah itu Tritunggal. Namun karena Allah itu bara atau mencipta, ia datang dekat dengan ciptaannya dengan cara menyingkapkan dirinya dan dipahami oleh pikiran Musa, dan Musa menuliskan dengan gramatikal bahasa Ibrani yang tepat dan benar. Kata beresit menyatakan kekekalan Allah yang tak berhingga,
yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Karena pikiran manusia ditawan di dalam waktu, dan pikiran manusia memang terbatas. Inilah sebabnya pikiran manusia tidak mampu menangkap Allah yang majestik, yang adalah Tritunggal. Maka Allah mulai mencipta dan memasuki waktu dengan menyingkapkan diri dalam waktu agar dipahami atau ditangkap oleh pikiran manusia yang melalui Musa, sehingga ia menulis ketiga ayat ini sebagai puncak dari segala sesuatu tentang diri Allah Tritunggal. Kata Breshit dan bara tidak bisa dipisahkan karena menjelaskan tentang kekekalan Allah di luar waktu dan telah datang menciptakan langit dan bumi, mengawali waktu dan memasuki waktu. Kedua kata ini menunjukkan Allah yang kekal, yang tidak terpahami oleh pikiran manusia, telah memasuki waktu untuk dipahami dengan menyatakan diri dan berulang kali berteofani atau menampakkan diri dalam rupa manusia dalam waktu. Dan ia membuka misteri dirinya kepada Musa secara langsung dan membuka pikiran Musa menulis sesuai gramatikal bahasa Ibrani bahwa dirinya adalah Tritunggal. Karena Allah itu Breshit, maka pertama tidak ada makhluk mendahulunya. Kedua, dia adalah kausa prima. Dia ada dengan sendirinya tanpa disebabkan. Dia adalah penyebab segala sesuatu ada. Kata bara, karena Allah adalah bara, pencipta, memberi makna pertama, dia adalah Cresceo ex nihilo. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Bara. Kedua, ia bisa memasuki waktu dan menopang alam semesta yang diciptakannya. Ketiga, dia memperkenalkan dirinya dan mempunyai nama diri dalam waktu dengan bahasa manusia. Antropomorfisme. Keempat, dia menampakkan dirinya berteofani dan berbicara kepada para nabi. Oleh karena itu, dengan Allah menciptakan bara, langit dan bumi, termasuk waktu, maka dirinya menyejarah dan bisa dikenal. Maka dari kata Breshit dan bara, kita mulai kenal bahwa Allah lah yang memulai sejarah dari awal sampai akhir. Allah mengatur sejarah di dalam waktu dari awal sampai akhir sesuai rencananya. Maka semua waktu yang dibuat manusia di luar waktu Allah sia-sia atau tidak berguna. Kata Breshit menyingkapkan diri Allah sebagai Allah yang majestik absolut, yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Dan kata bara menyingkapkan tentang kejamakan pribadi Allah yang ekselen, yang berada dalam Elohim yang majestik. Kata Allah dalam bahasa Ibrani Elohim. Kata ini memiliki gramatikal sebagai kata benda umum, maskulin jamak absolut. Dari gramatikal Elohim yang jamak ini, kita tidak perlu ragu mengatakan bahwa Elohim itu benar-benar jamak. Kejamakan ini dilihat dari dua hal yang tidak terlepas dengan kata Breshit dan bara. Pertama, kejamakan bersifat majestik, yang menunjuk kepada keilahian, kekuasaan, keagungan, kemuliaan, kebesaran yang universal absolut. Kedua, kejamakan pribadi menunjukkan bahwa di dalam diri Elohim itu ada tiga pribadi yang hadir dalam penciptaan bara. Sebab jika pribadinya itu tidak jamak, maka cukup saja ia memakai bentuk tunggal, yaitu El atau Eloah. Dan bentuk tunggalnya tidak bisa menyatakan Allah itu majestik. Kata benda Elohim bukan menunjukkan nama diri, melainkan sebutan majestik, dan bentuk jamak bukan menunjukkan banyak Allah atau politisme, melainkan menyatakan majestik, yaitu keilahian, keagungan, kemuliaan, kebesaran.
kuasa kekuatan yang universal absolut. Bentuk absolut menegaskan bahwa hanya Allah menciptakan langit dan bumi secara mutlak. Maka Elohim dilihat pada penekanan sebagai majestik dan excellent. Dari bentuk jamaknya terdapat di dalamnya 3 pribadi yang disebut Tuhan Allah yang Esa. Sebab jikalau pribadi Allah itu tunggal, maka tidak bisa disebut majestik dalam keagungan, kemuliaan, kekuasaan, kebesaran yang universal absolut. Maka untuk menyatakan Allah itu majestik, terbukti memiliki pribadi yang jamak. Oleh karena itu, kata Elohim berbentuk jamak yang majestik sangat meyakinkan secara logis di dalam diri Elohim terdapat pribadi-pribadi yang jumlahnya lebih dari 1. Apabila jumlahnya 1 atau tunggal saja, maka tidak perlu disebut Elohim, melainkan ditulis El atau Eloah sebagai bentuk tunggalnya. Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa ada 3 pribadi yang berperan dari awal mula, Bereshit. Dan 3 pribadi itu berperan dalam bara penciptaan alam semesta. Jadi melalui kata Bereshit dan bara menunjukkan bahwa Elohim itu disebut sebagai jamak majestik adalah tunggal dari kata bara yang subjeknya orang ketiga tunggal, pelaku pencipta, dan melalui kata bara Elohim mengekspresikan dirinya berpribadi jamak berada di dalam satu Elohim. Jadi bentuk gramatikal dari Elohim yang jamak dan diikuti kata kerja barah menggunakan bentuk orang ketiga tunggal membuktikan Elohim sebagai sang pelaku tindakan penciptaan adalah satu Elohim, memiliki 3 pribadi. Jamak sebagai Allah yang Esa adalah majestik dan excellent, bukan Allah politisme. Dan akhirnya rahasia ini dibukakan di dalam Injil secara transparan oleh para rasul. Bahwa di dalam Elohim terdapat 3 pribadi. Kita lihatnya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, kalau kita menyelidiknya terus sampai Injil Yohanes sepenuhnya berisi tentang ketritunggalan Allah yang luar biasa. Itu pribadi Bapa, pribadi Sang Firman, Putra, pribadi Ruh Elohim atau Roh Kudus. Yang setara dalam keilahian, keagungan, kemuliaan, kuasa, kebesaran yang universal, absolut. Sekali lagi, untuk mengidentifikasi kata benda Elohim yang jamak dilihat melalui kata kerja barah yang subjeknya maskulin orang ketiga tunggal. Menunjukkan bahwa kata benda jamak Elohim tidak mencerminkan politisme, tetapi menyatakan majestik adalah Elohim yang Esa. Jadi ketika kata menciptakan barah dihubungkan dengan kata Bereshit, mengungkapkan gagasan penciptaan mutlak oleh Allah yang Esa yang adalah Tritunggal. Oleh karena itu, untuk memahami tentang awal mulanya Ibrani Bereshit dan kata menciptakan bara tidak bisa dilepaskan dengan Allah Tritunggal. Kedua kata ini menunjukkan kepemimpinan dan kerjasama Allah Tritunggal dalam kekuasaannya atas alam semesta. Kita melihat ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Kejadian 1 ayat 2 ini saya beri judul Roh Allah berkuasa menghidupkan. Di dalam ayat 2 ini, ketika kita membaca tentang buku-buku teologi, ada teori yang mencoba menyelewengkan kebenaran iman Kristen, yaitu teori sumber atau teori dokumenter, yang memiliki 4 pandangan. Pertama, Yahwes, kedua, Elohis, ketiga, Deuteronomis, keempat, priest. Nah, teori ini ide dasarnya oleh Martin Knott, kemudian diperdalam atau diperluas oleh Julius Wellhausen dari Jerman. Teori ini menekankan bahwa para imam menulis kitab ini di pembuangan dengan mengcopy paste tulisan Babilonia kuno, yaitu dewa-dewa Babel, dewa-dewa Baal di Babel, Mesopotamia kuno. Nah, seperti dewa Muna, Elis, dan lain sebagainya. Nah, teori ini menyangkal Musa sebagai penulis asli kitab Taurat. Berdasarkan teori ini, sebagian penafsir meletakkan dasar penafsirannya dan menekankan di ayat 2 bahwa Ruach Elohim adalah angin. Kekuatan angin yang dapat memisahkan air dari darat dan menyebabkan kehidupan. Sekarang kita merekonstruksi ulang dari teks asli bahasa Ibrani untuk membuktikan apakah Ruach Elohim adalah angin atau bukan. Roh Allah dalam bahasa Ibrani, Ruach Elohim. Apakah Ruach Elohim di sini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal atau bukan? Untuk membuktikannya perlu mengidentifikasi dari bahasa asli dan teks yang lain. Pertama, pembuktian Ruach Elohim adalah pribadi, karena ruah atau roh tidak terpisah dengan Elohim, melainkan satu, disebut Ruach Elohim. Kedua, Ruach Elohim diikuti oleh kata kerja Ibrani hayah, yang merupakan akar kata nama diri dari Elohim. Kata haya ini mempertegas bahwa Ruach Elohim adalah pribadi. Ketiga, di seluruh konteks Alkitab Perjanjian Lama, Roh Allah itu diterjemahkan dengan Ruach Elohim, Roh Allah, dan Ruach YHWH atau Roh Tuhan. Maka terbukti Ruach Elohim di sini dipahami sebagai pribadi ilahi dari Allah Tritunggal. Ruach Elohim atau Roh Allah melayang-layang. Ruach Elohim merakefet. Bumi belum berbentuk dan kosong. Wihaaretz hayeta tuhu wabuhu. Dan Ruach Elohim hadir untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menatah dan menghidupkan ciptaannya. Hal ini memberi pengertian bahwa roh memiliki keilahian, inteligensi, kehendak, eksistensi, hidup, dan punya kuasa. Ruach Elohim disebut pribadi karena dia datang dan memberi hidup dan menata ciptaan secara sempurna. Dengan demikian maka Ruach Elohim adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan Allah. Kata melayang-layang, kita melihat dalam bahasa Ibrani merakefet bisa diterjemahkan menyerami atau menghidupkan. Di atas air, permukaan air. Dimaksudkan di sini bukan seperti burung camar terbang melayang-layang di atas air laut, ya, tetapi maksudnya Roh Allah hadir sebagai pribadi yang mempunyai kuasa yang aktif dan tidak terikat pada ruang dan waktu atau terikat pada siapapun, melainkan melakukan secara
sesuatu secara dinamis. Ruah Elohim itu hidup sehingga tidak dapat dibatasi dan dikuasai oleh apapun. Kuasanya menyatakan kehadirannya yang hidup dan mengatasi segala sesuatu atau segala sesuatu tunduk secara mutlak pada keilahiannya. Ruah Elohim adalah pribadi, maka ia mempunyai inteligensi, kuasa, kekuatan. Sehingga ia menata segala sesuatu dengan teratur dan memberi kehidupan kepada segala yang telah diciptakan. Ruah Elohim inilah yang memberi hidup kepada seluruh ciptaan. Sehingga jika Allah mengambil rohnya itu, dunia akan binasa. Termasuk manusia juga binasa. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Ibrani, Wayomer Elohim et or, we et or. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wayomer Elohim. Berfirmanlah Allah. Nah, siapakah Wayomer Elohim? Dan siapakah yang selalu berfirman? Di dalam Kejadian, berfirmanlah Allah sebanyak 9 kali. Itu Kejadian pasal 1 ayat 3, 1 ayat 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29. Nah, untuk mengetahui pribadi yang selalu berfirman, maka kita melihat bukti-bukti dari Alkitab itu sendiri berdasarkan tulisan para nabi dan para rasul. Maka kita menemukan bahwa pribadi itu adalah sang dabar atau membra dalam bahasa Aram dan logos bahasa Yunani, kalimatullah bahasa Arab atau sang firman. Dialah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang mengambil rupa menjadi manusia Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, terang yang sesungguhnya itu bukan diciptakan, melainkan terang itu dipanggil, maka ia datang. Sekarang kita mengidentifikasi pribadi kedua dari Allah Tritunggal disebut sebagai terang dalam pasal 1 ayat 3. Kata Yehi Or, jadilah terang. ITB menerjemahkan jadilah terang. Dalam versi bahasa Inggris NIV, KJV menerjemahkan let there be light. Kata kerja Yehi dan kata benda or atau terang itu diperintahkan Allah untuk datang, terjadi, haya. Di dalam rangkaian penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, or di sini tidak diciptakan dalam makna bara atau cresceo ex nihilo. Sebab or itu sudah menjadi bagian dari Allah. Atau dengan kata lain, Allah adalah terang. Dengan demikian Elohim itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Maka terang yang tak terhampiri itu dinyatakan secara totalitas kepada dunia melalui pribadi kedua yang mendapat predikat terang, or. Jadi barang siapa melihat terang itu, maka dia sudah melihat Elohim adalah terang. Dan barang siapa menerima terang itu, maka dia sudah menerima Elohim adalah terang. Dan barang siapa mengenal terang itu, dia sudah mengenal Elohim sebagai terang itu. Maka pemahaman yang benar jadilah atau datanglah
itu adalah suatu perintah Allah terhadap terang untuk datang. Dan verba yang dipakai adalah yehi, yaitu verba haya atau kata kerja haya. Dalam bentuk imperfect, kal imperfect orang ketiga maskulin singular. Ya. Maka kata kerja haya dan kata benda or atau terang adalah dua kata yang memiliki eksistensi, ada dan hidup. Dan identitas ini menunjuk kepada Wayomer Elohim. Dan akan terbukti di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1 Timotius 6 ayat 16, Mazmur 139 ayat 12, Yohanes 1 ayat 4, 5, 9, Yohanes 8 ayat 12. Terang dalam Kejadian 1 ayat 3 dibandingkan dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sang pemazmur menulis dalam Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya Allah itu bersemayam di dalam terang. Allah adalah empunya terang. Dan paralel dengan Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, 9. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 12. Kata Yesus kepada banyak orang, ego ini, akulah terang dunia. Secara lengkap, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ego ini adalah ungkapan keilahian sebagai Allah ketika berinkarnasi menjadi manusia. Dan terang yang disematkan kepadanya bukanlah terang biasa, melainkan terang ilahi, yaitu sang terang keluar dari sang terang. Dan terang ini memiliki tujuan khusus hanya kepada manusia, yaitu untuk menerangi, menguduskan manusia, dan melindungi manusia dari kegelapan. Kegelapan adalah simbol dari setan, dosa, kuasa maut, serta segala macam perbuatan jahat. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kata haya sinonim dengan kata hawa, yaitu nama yang diberikan Tuhan kepada Hawa. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, kata yehi dari bentuk kata dasar haya, artinya ada, menjadi. Kata haya berasal dari kata klasik hawa, artinya hidup. Dari pengamatan ketiga ayat ini, telah terdeteksi nama diri Elohim yang berasal dari kata kerja haya dan hawa yang mempergunakan subjek orang ketiga tunggal. Dan kedua kata ini sinonim sebagai bentukan dari kata akar kata YHWH atau Tuhan. Dengan demikian kata Ibrani haya dan hawa adalah akar kata dari nama diri Elohim adalah YHWH. Ya. Saya ulangi lagi.
Kata Ibrani Hayah dan Hawa adalah akar kata dari nama diri Elohim atau Allah, adalah YHWH atau Tuhan. Nama ini diberikan Tuhan kepada Hawa sebagai nama diri, sehingga Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Dan Tuhan menubuatkan kepada Adam dan Hawa mengenai keturunan perempuan yang akan lahir ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Menarik sekali dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ketiga pribadi ini memakai satu nama diri, yaitu YHWH atau Tuhan, dan satu Elohim, yaitu Allah. Satu Allah. Ya. Ketiga pribadi ini hanya pakai satu nama diri, YHWH, dan satu nama Elohim atau Allah. Dari ketiga ayat ini mempergunakan orang ketiga tunggal menunjukkan bahwa nama diri Elohim adalah YHWH. Oleh karena itu telah teridentifikasi siapakah Allah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah yang berfirman, bernubuat, dan menyatakan diri atau mewahyukan diri dan menggenapinya, yaitu YHWH adalah Allah yang hidup sebagai pemelihara ciptaannya. Ketika kita mengidentifikasi keberadaan Allah dalam mencipta, maka kita mengetahui bahwa di dalam Elohim itu terdapat tiga pribadi. Ketiga pribadi itu dalam mencipta sama-sama memakai kata kerja Hayah, orang ketiga tunggal, yang teridentifikasi sebagai akar kata dari nama YHWH. Dengan demikian jelaslah hanya ada satu Allah Elohim dan hanya ada satu Tuhan YHWH. Jadi ketiga pribadi ini hanya memiliki satu nama diri, adalah YHWH atau Tuhan. Dan ketiga pribadi ini berada dalam satu Allah atau satu Elohim, adalah Allah yang Esa. Maka tepatlah sema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan YHWH itu Elohim atau Allah kita. YHWH atau Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengan demikian semestinya ketika kita menyebut Elohim atau Allah dan YHWH atau Tuhan, maka di dalam jiwa dan pikiran orang Kristen itu adalah Tritunggal. Ya. Ketiga pribadi ini sangat misteri, maka untuk mengenal ketiga pribadi itu, kita mengenal melalui YHWH. Yang diberi gelar Adonai, karena dialah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan demikian, untuk memahami Allah Tritunggal, jangan bertanya kepada para rabi palsu atau pendeta palsu. Karena mereka tidak akan mengetahui hal ini. Bertanyalah kepada Musa dan para rasul. Kepada Musa karena ia berjumpa langsung dengan Allah dan melihat langsung pribadi Allah yang misteri itu. Dan Musa menuliskan ketiga pribadi ini dengan gramatikal bahasa Ibrani yang tepat. Yang kedua, bertanya kepada para rasul karena merekalah yang berjumpa langsung dengan Tuhan dan diberi hak dan wewenang membuka rahasia wahyu tersebut. Dan mereka menulis dengan gramatikal bahasa Yunani yang tepat. Ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau orang meragukan akan Tritunggal, ya, atau ada hamba Tuhan yang menjelaskan Tritunggal dengan cara tidak benar, maka tanyalah kepada hamba-hamba Tuhan yang paham tentang Tritunggal, atau selidikilah secara murni dari para nabi dan para rasul. Pasti
kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi sekarang kita telah temukan bahwa nama diri Elohim Allah Yahweh adalah bentukan dari kata kerja Haya dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa nama diri Allah yaitu Yahweh bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Sehubungan dengan ini, para tokoh Alkitab dan umat perjanjian lama melihat nama Yahweh adalah nama diri Allah yang kudus, suci, terdiri dari 4 huruf mati, tetragrammaton, yang tidak boleh diucapkan. Ketika diucapkan, diganti dengan Adonai atau Hasem, sang nama. Tapi menurut saya secara pribadi, nama Yahweh bukan sekedar kudus, suci, yang tidak boleh diucapkan, tetapi ada maksud Allah yang melampaui pengertian manusia, sesuai di dalam dirinya sebagai majestik, maha agung, maha mulia, maha kudus, maha besar, yang universal mutlak. Maka Tuhan Yesus pun menyebut Elohim Bapa, Hasem, sang nama, dalam Yohanes 17 ayat 6, 11-12. Dalam hal ini, Yahweh bukan sekedar nama diri untuk suatu bangsa, melainkan Hasem atau sang nama untuk seluruh bumi. Karena namanya itu bersifat universal absolut. Dan juga penyebutan Hasem atau sang nama bukan hanya sekedar satu pribadi, tetapi kepada 3 pribadi Tritunggal. Maka cocoklah itu Yahweh dipanggil Hasem atau sang nama. Dari zaman para nabi sampai hari ini, nama Yahweh adalah nama yang kudus dan suci, yang tidak boleh diucapkan. Ketika diucapkan, diganti dengan Adonai. Mengapa Yahweh diberi gelar Adonai? Ibrani, Kurios Yunani, Lord Inggris, Tuhan Indonesia. Kata-kata ini bermakna ganda, ilahi dan manusia. Jadi mengapa Yahweh diganti dengan gelar Adonai? Karena Yahweh inilah yang selalu bertefani, menyerupai manusia. Dan pada akhirnya dialah yang menjelma menjadi manusia. Mengapa Yahweh diucapkan dengan Hasem atau sang nama? Karena pertama, namanya terbentuk dari kata kerja Hayah dan Hawa. Maka nama ini bisa diterjemahkan. Kedua, Hasem menunjukkan kepada kemajestikan Allah Tritunggal. Ketiga, Hasem menyatakan bahwa Yahweh bukan Allah suku atau milik satu bangsa, melainkan Allah atas alam semesta. Dia Hasem atau sang nama secara universal. Itulah sebabnya diterjemahkan ke dalam segala bahasa nasional, seluruh bahasa dan segala bahasa suku, segala suku bangsa di dunia. Tujuannya supaya Allah itu bisa dicerna atau diterima dengan mudah oleh tubuh, roh, dan jiwa manusia. Bisa masuk langsung ke dalam jiwa manusia ketika seseorang mengucapkan dalam bahasa sukunya, ketimbang dia mengucapkan dalam bahasa asing orang lain. Sulit untuk masuk ke dalam jiwanya. Oleh karena itu, nama Yahweh dalam bahasa Rote diterjemahkan Lama Tuak. Ketika Anda menyebut Lama Tuak, orang-orang di kampung langsung mengerti, memahami bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yahweh ingin namanya diterjemahkan, dipakai di dalam seluruh bahasa ibu di dunia. Karena gampang masuk ke dalam jiwa manusia.
Jiwa manusia adalah nesamanya Allah atau nafasnya Elohim. Sehingga dia mau engkau menyembah dia dengan bahasa ibumu. Terakhir, oleh karena itu, barang siapa menyangkal Allah Tritunggal, ia pasti binasa. Karena Tritunggal bersifat perikoresis, artinya saling mendiami, menyangkal satu oknum, maka menyangkal semuanya. Demikianlah engkau kehilangan nyawamu. Perhatikan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ciptaan awal diberi hidup dan terang. Ketika engkau menyangkal salah satu dari pribadi ini, maka engkau tidak memiliki hidup yang kekal dan engkau tinggal dalam kegelapan. Anda tidak akan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian materi tentang Allah Tritunggal dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Salam kepada semua pendengar di mana mereka berada. Bersama Aleph Tau, Tuhan memberkati kita semua.